pagi anak-anak semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah di rumah masing-masing ya, ibadah sekolah minggu. Nah, karena itu mari kita mempersiapkan hati kita mau memuji memuliakan Tuhan sebab Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita, yang memelihara kita baik pagi, siang dan malam hari ya. Nah, karena itu mari kita mengucap syukur kepadanya dengan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak sekalian, biarlah hati kita senantiasa dipenuhi oleh ucapan syukur ya, karena Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan telah memelihara kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau telah berkorban untuk kami, melepaskan kami dari segala hukuman dosa. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami bersyukur kepadamu dan senantiasa memuliakan Engkau dengan menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya kami boleh mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mengawali firman Tuhan dengan melihat film pendek ya. Kita akan melihat sebuah tayangan berikut ini. Mari kita akan menyaksikan. Anak-anak sekalian, setelah kita melihat cerita Alkitab yang sudah ditayangkan di dalam film animasi yang singkat tadi, kira-kira anak-anak sudah bisa mengerti nggak apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu? Ya, Pak Penil akan ulang sedikit bahwa di sana tadi ada percakapan antara siapa ya? Ya, antara Tuhan Yesus dan
seorang pemuda yang kaya. Dan pada akhirnya percakapan itu berakhir dengan apa? Ya, seorang pemuda ini karena Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjual hartanya, maka dia begitu sedih. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, mengikut Yesus itu mudah atau gampang? Ayo, mengikut Yesus itu mudah atau gampang? Ya, tentu mengikut Yesus itu tidak mudah ya, anak-anak. Kita bisa ikut Yesus hanya karena anugerah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memanggil kita, anak-anaknya, supaya apa? Supaya kita meninggalkan dosa, ya, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, ikut Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, percaya enggak? Kalau ikut Yesus itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Karena waktu kita ikut Yesus, waktu kita percaya Tuhan Yesus, anak-anak, maka kita akan menjadi apa? Sahabatnya Tuhan Yesus. Kita akan menjadi apa lagi? Anaknya Tuhan Yesus. Dan kamu tahu, kalau anaknya Tuhan Yesus pasti apa? Pasti akan menjadi pemilik daripada seluruh berkat-berkat Tuhan. Nah, enak kan menjadi anak Tuhan? Tapi anak-anak, menjadi anak Tuhan itu ada banyak kesulitan, ya. Kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan. Karena apa? Kita ini apa? Manusia berdosa. Dan dosa yang ada di dalam kita ini, anak-anak, biasanya tidak mau kita itu ikut Yesus. Dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak boleh ikut Yesus. Nah, dosa di dalam dirimu dan dirinya Pak Peniel itu tidak senang kalau kita ikut Yesus. Maka dengan berbagai cara dia akan mengganggu kita. Dia akan membuat hati kita menjadi apa? Tertidur, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut Yesus. Karena kalau ikut Yesus kita akan menjadi pemenang, maka iblis akan kalah. Maka iblis cari cara supaya kita tidak ikut Yesus. Nah, misalnya apa yang menjadi penghalang anak-anak, ya, untuk ikut Yesus? Ya, salah satunya misalnya apa? Keinginan-keinginanmu, ya, atau hobimu, ya, hobimu misalnya olahraga, hobimu main game. Nah, itu biasanya membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita terlalu cinta pada gamenya, kita terlalu cinta pada HP-nya, kita terlalu cinta pada mainnya. Akhirnya lupa deh berdoa, lupa baca Alkitab. Dan ini disenangi sama iblis, supaya kita terus main game, supaya kita terus tidak belajar, supaya kita terus main. Akhirnya apa? Iblis senang melihat kita. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi anaknya iblis. Maka dia panggil kita dan dia katakan, kamu harus tinggalkan dosamu, kamu harus bertobat, ya, supaya apa? Kamu bisa menjadi anak-anakku, ya, menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus sadari bahwa di dalam diri kita ini ada dosa. Dan dosa itu akan merusak hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak lagi cinta Tuhan, tidak lagi cinta orang tua, tidak lagi cinta sesama. Tapi kita apa? Cinta diri sendiri. Seperti pemuda kaya tadi, dia katakan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat, ya. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang dia, satu lagi yang kamu boleh lakukan, jual semua hartamu dan bagi-bagikan sama orang miskin. Apa yang dilakukan oleh orang kaya yang muda ini? Hatinya apa? Senang? Enggak. Tapi dia jadi apa? Sedih sekali dan diam-diam dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Dia terlalu cinta pada apa? Pada hartanya, anak-anak. Nah, karena itu hati-hati jikalau kita terlalu cinta sama dunia ini.
terlalu cinta pada hobi kita, nanti lama-lama cinta kita pada Tuhan akan semakin berkurang. Sementara Tuhan ingin kita supaya kita bertobat dan meninggalkan Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan untuk menikmati semua kekayaan daripada Tuhan. Memang susah ya anak-anak, mengikut Tuhan itu susah. Kita harus sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan ikut Tuhan Yesus. Tapi sekalipun susah, kita tidak sendiri, ya. Kita tidak sendiri karena apa? Ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita, menjaga kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang Allah mau, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Nah, karena itu anak-anak, mengikut Yesus itu adalah kesempatan yang sangat indah. Maka jika Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi anaknya, untuk menuruti firman-Nya, kamu jangan tunda ya. Karena apa? Kesempatan itu nanti bisa hilang, ya, diambil sama iblis, ya. Tapi Tuhan Yesus menyediakan kesempatan bagi kamu dan juga bagi Pak Peniel supaya kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana anak-anak? Siap menjadi anak-anak Tuhan? Siap menjadi murid Kristus? Ya, harus siap dong ya. Nah, karena itu apa jawabmu kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, "Ayo ikut aku. Ayo ikut menjadi anakku." Jawabmu apa? Nah, ayo kita akan menyanyikan satu pujian ya sebelum kita masuk di dalam doa. Pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sebelum kita berdoa, ada satu ayat hafalan yang akan kita hafalkan dalam minggu ini, yaitu dalam Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27. Nanti kamu bisa hafalkan ya. Lukas 14 ayat 27 bunyinya demikian: "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak menjadi muridku." Ya, sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, anak-anak bisa menghafalkan ini di rumah, dan juga nanti ini akan menjadi modal kita ya, kekuatan kita untuk bisa ikut Yesus. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa mengikut Engkau tidak mudah. Ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan. Bahkan dosa yang ada di dalam diri kami ikut bergerak dan bekerja untuk menghalangi kami mengikut Kristus. Tapi kami bersyukur
Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Engkau tidak membiarkan kami mengalami kesulitan, karena Engkau selalu ada untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi orang atau pribadi yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.